Di suatu malam yang kelam, hujan turun dengan derasnya, menyelimuti kota Cirebon. Angin menderu membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang wanita hamil mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Nafasnya tersengal, dan wajahnya memucat menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia tahu waktunya sudah tiba. Tapi hujan deras membuat akses ke rumah sakit terdekat menjadi sulit. Suaminya, panik, mengemasi peralatan seadanya dan menggendong istrinya menuju mobil tua mereka. "Tenang, kita akan segera sampai di rumah sakit Arjawinangun," ujar sang suami, berusaha menenangkan diri meski suaranya terdengar gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu cerita-cerita menyeramkan tentang bangunan tua rumah sakit itu. Konon, bagian lama rumah sakit sudah ditinggalkan sejak bertahun-tahun lalu. Namun arwah-arwah dari masa lalu masih sering terlihat berkeliaran di sana, terutama pada malam-malam seperti ini, malam hujan lebat. Mereka melaju dengan cepat, menerjang genangan air di jalanan yang sepi. Kilatan petir menerangi wajah cemas mereka sesaat, sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Akhirnya, mereka sampai di depan bangunan tua rumah sakit Arjawinangun. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Bangunan itu tampak suram, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Lampu jalan di sekitarnya berkedip-kedip, seolah ingin padam sepenuhnya. Suaminya menatap bangunan itu sejenak, ragu. Namun suara erangan istrinya membawanya kembali ke kenyataan. Ia bergegas membantu istrinya keluar dari mobil, mendukungnya menuju pintu utama rumah sakit tua. Anehnya, pintu yang berat itu terbuka dengan mudah, menimbulkan suara decitan panjang yang terdengar di tengah sunyi malam. Di dalam lobi, suasananya mencekam. Lampu-lampu neon tua di atas kepala berkedip lemah, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding yang kusam. Dinding yang dahulu putih kini berwarna kelabu, dihiasi noda air yang mengering. Udara terasa lembab, dengan aroma apek yang memenuhi hidung mereka, seperti bangunan yang sudah lama tidak dihuni. Mereka memanggil-manggil, namun tak ada satupun suara yang menjawab. Namun tiba-tiba, dari kegelapan muncul seorang pria berjas putih, berdiri tegak di tengah lorong. Wajahnya tampak tua, dengan rambut yang memutih dan senyum tipis di bibirnya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara rendah dan tenang, seperti bisikan yang terdengar di antara deru hujan. Sang suami merasa lega, meskipun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Dokter, tolong istri saya akan melahirkan," ujarnya sambil terbata-bata. Dokter tua itu hanya mengangguk tanpa banyak kata, lalu mempersilakan mereka mengikuti. Mereka berjalan melewati lorong-lorong gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu gantung tua. Sepanjang lorong, terlihat kursi-kursi roda tua dan peralatan medis yang tertutup debu tebal. Seolah-olah, bangunan itu berhenti dalam waktu, tapi tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Akhirnya, mereka sampai di ruang persalinan di lantai 2. Pintu ruangan itu berderit keras saat dibuka, memperlihatkan ruangan yang tampak seperti terjebak di masa lalu. Ada meja logam berkarat, lampu operasi tua yang bergoyang di tiup angin, dan tempat tidur yang tampak rapuh. Tirai jendela berkibar-kibar tertiup angin malam yang masuk dari celah-celah dinding yang retah. Sang ibu berbaring di tempat tidur dengan napas tersengal-sengal, sementara dokter tua itu mulai menyiapkan peralatan persalinan. Sang suami berdiri di samping istrinya, menggenggam erat tangannya, berusaha memberikan kekuatan. Suasana ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding tua dan gelegar petir di kejauhan. Proses persalinan berjalan lambat, seiring waktu yang terasa merayap di dalam ruangan yang dingin itu. Sang ibu berkeringat deras, menahan rasa sakit yang luar biasa, namun sang dokter tampak tetap tenang. Di bawah sorot lampu yang remang-remang, wajahnya terlihat aneh, seolah terlalu pucat dan memancarkan cahaya redup dari dalam. Akhirnya, suara tangis bayi yang nyaring menggema di ruang persalinan itu, membawa sedikit kehangatan di tengah kengerian malam itu. Sang ibu menangis lega,
Sementara suaminya mengucapkan terima kasih berulang kali kepada dokter itu. Dokter tua tersebut menggendong bayi yang baru lahir itu dengan penuh kehati-hatian, membungkusnya dengan selimut putih, lalu menyerahkannya kepada sang ibu. "Ini anak yang kuat," katanya dengan senyum yang terasa aneh, lalu menambahkan, "Sekarang, kalian berdua istirahatlah. Jangan keluar dari ruangan ini sebelum matahari terbit." Dengan tubuh yang lelah, pasangan itu tertidur di samping bayi mereka. Sang suami mencoba untuk tetap terjaga, tapi kelelahan membuat matanya akhirnya terpejam. Namun, di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dokter itu berjalan bolak-balik di lorong. Wajahnya tampak kosong tanpa ekspresi. Setiap kali dokter itu melintas di depan jendela, bayangannya seakan menyatu dengan kegelapan. Saat fajar tiba, mereka terbangun oleh sinar matahari yang menyusup melalui jendela pecah. Tapi pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Ruangan tempat mereka berada kini tampak seperti bangunan yang telah lama tak terjamah. Dindingnya dipenuhi lumut, lantai dipenuhi debu tebal, dan tempat tidur yang semalam terasa kokoh kini hampir roboh dengan kasur yang penuh sobekan. Dengan napas tertahan, sang suami berlari ke lorong, mencari dokter yang menolong mereka. Namun lorong itu kini kosong. Tak ada siapapun selain bayang-bayang yang tampak bergoyang di bawah cahaya pagi. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan wajah dokter yang mereka temui semalam. Namun di bawahnya tertulis tahun kematiannya, 1975. Rasa takut menyelimuti sang suami. Namun sebelum ia bisa memproses semua itu, ia mendengar tangisan bayi dari dalam ruangan. Ia kembali berlari ke ruang persalinan, menemukan istrinya duduk terdiam sambil menggendong bayi mereka. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya, meskipun tubuhnya gemetar. Mereka segera meninggalkan bangunan tua itu, berlari melewati lorong-lorong sepi dan menuruni tangga yang retak. Ketika mereka sampai di halaman depan, mereka bertemu dengan seorang pria tua penjaga rumah sakit baru. Wajah pria itu tampak kebingungan ketika mereka menceritakan bahwa semalam mereka dibantu oleh seorang dokter di bangunan lama. Bangunan itu sudah ditutup selama lebih dari 20 tahun, kata pria tua itu dengan suara bergetar. Dulu, ada seorang dokter yang tewas di sana karena kebakaran di ruang persalinan. Namanya Dr. Santoso. Sejak saat itu, banyak yang mengatakan arwahnya masih berkeliaran, membantu orang-orang yang datang di malam hari, tapi mereka yang dibantunya tidak pernah kembali sama lagi. Pasangan itu saling berpandangan, lalu melangkah pergi dari tempat itu dengan perasaan tak menentu. Namun, setiap kali hujan deras di malam hari, mereka mengaku masih mendengar suara langkah di lorong rumah mereka, seperti ada yang mengawasi dari jauh. Suara itu seakan mengingatkan mereka akan malam ketika mereka bertemu dengan dokter dari dunia lain, di rumah sakit Arjawinangun yang seharusnya sudah lama kosong.